Saudara-saudara sekalian, ternyata kegaduhan di Indonesia ini semuanya dipanas-panasi, dibikin, dikondisikan oleh HTI, baik kumpulan para purnawirawan, kumpulan para intelektual, kumpulan para demonstran, para dosen, semuanya bermuara ingin menghancurkan Indonesia, dan HTI adalah tokoh paling top. Mari kita dengarkan komentar dari seseorang yang sudah melakukan penelitian seperti berikut ini. Soalan ini semakin runyam. Saya memiliki intuisi politik bahwa salah satu jawaban itu adalah mereka-mereka adalah orang-orang yang dulu pernah dekat dengan Jokowi. Kita tahu misalnya Jenderal Purnawirawan Fahru Rozi sebagai aktor intelektual yang membidani lahirnya usulan untuk pemaksulan Jokowi. Itu dulu adalah menteri di era Jokowi. Ia adalah menteri agama. Tetapi Jokowi merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Fahru Rozi itu tidak menunjukkan kinerja performa yang baik. Bahkan diindikasikan seorang Fahru Rozi membiarkan kegiatan-kegiatan dan gerakan-gerakan fundamentalis itu makin menguat dalam kehidupan politik tanah air. Karena itu Jokowi kemudian perlu mengambil sebuah diskresi kekuasaan, diskresi politik untuk mengakhiri dan memotong begitu saja jabatan Menteri Agama Fahru Rozi karena dianggap ia tidak becus dan diindikasikan ia termasuk bagian dari mereka-mereka yang dicurigai sebagai orang-orang yang memberi lampu hijau pada gerakan-gerakan fundamentalis untuk tetap bercokol bertahan di bumi Indonesia. Inilah teman-teman yang kemudian menjadi menarik ketika para purnawirawan yang dimotori oleh Fahru Rozi itu kemudian membuat statement dalam pengusulan mereka 8 usulan, dan salah satunya adalah usulan pemaksulan Gibran. Apa yang kemudian berhembus kencang ketika kita juga bisa menyoal bahwa mereka yang kemudian berafiliasi dengan Fahru Rozi dalam deretan orang-orang yang adalah para mantan petinggi TNI yang sudah purna tugas atau disebut purnawirawan itu ternyata juga menjadi bagian dari tim sukses dari salah satu pasangan kontestan yang maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada waktu yang lalu. Tepatnya adalah Anies Baswedan. Kontestan ini adalah kontestan yang kalah, sehingga banyak orang meyakini bahwa mereka semua sebetulnya adalah gerombolan orang-orang yang belum move on, belum menerima kenyataan bahwa apa yang menjadi jagoan mereka itu kalah. Dan kekalahan itu sangat menyakitkan. Karena kekalahan itu menyakitkan, maka salah satu langkah yang diambil sebagai bagian dari kepentingan politik kekuasaan menuju 2029 agar tidak ada lagi aura Jokowi, agar tidak ada lagi pengaruh Jokowi, dan termasuk juga tidak ada lagi kekuatan Gibran yang diharapkan ia akan sukses pada 2029 dan tahun-tahun berikutnya. Maka isu-isu yang terkait dengan upaya membangun senjata politik dan senjata ideologis untuk menaklukkan Jokowi, Gibran, dan seluruh kepentingan politiknya itu adalah target yang utama yang mereka bangun dan mereka selalu konsisten lakukan, termasuk isu di seputar ijazah Jokowi, pemaksulan Gibran, termasuk dokumen-dokumen kehidupan milik Jokowi. Semua diangkat ke permukaan sebagai bagian dari cara para orang-orang yang menjadi lawan politik Jokowi untuk menaklukkan Jokowi. Namun teman-teman, inilah Jokowi. Ia adalah aktor politik yang sudah purna dalam segala hal. Ketika ia melihat bahwa problem ini sudah menjadi problem terkait dengan kontestasi politik, maka ia akan memastikan diri tak ladeni, akan meladeni semua pihak yang terus ingin menarget Jokowi
bahkan menghancurkan Jokowi. Ia menyiapkan seluruh daya upaya termasuk strategi-strategi dalam rangka mengcounter semua mereka yang terus-menerus konsisten ingin menaklukkan dan menghancurkan Jokowi. Dalam konteks ini, Jokowi siap untuk bertempur, berperang, oleh karena ia merasa bahwa ia punya daya kemampuan untuk itu dan ia tidak akan menyerah begitu saja untuk mengakui kekalahan. Malah saya punya intuisi politik, pada waktunya Jokowi akan membuktikan bahwa dokumen-dokumen hidup yang ia miliki, termasuk ijazah, SIM, KK, sertifikat, itu asli miliknya, dan ia membalik semua yang sedang terjadi hari ini dalam kemenangan yang semakin nyata sebagai bagian dari upayanya untuk memulihkan harkat martabat dan juga keyakinan diri bahwa ia adalah seorang mantan presiden dan ia ingin memastikan bahwa kehormatannya itu tidak direndahkan oleh siapapun.